Hai, selamat datang di kelas ketiga Nescafe Kickstart. Setelah mempelajari cara menyelesaikan permasalahan konsumen di kelas sebelumnya, sekarang kita akan membahas bisnis model. Di akhir kelas ini, kamu juga diharuskan untuk submit ide bisnismu. Jadi, simak dan pahami baik-baik ya. Bisnis model adalah metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. Untuk menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita lebih fokus. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Pertama-tama, kita isi kolom nomor 1, yaitu target pasar. Siapa target dari produk yang akan kita jual? Misalkan, kita mau buat bisnis sepatu untuk teman-teman yang mencari sepatu dengan kualitas tinggi dan harga terjangkau. Nah, dari situ, kita jadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi di kolom kedua. Di kolom kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya di kolom ketiga. Contohnya, dari karakter target konsumen dan solusi tadi, selain di toko, kita juga bisa menjual sepatu secara online dan menaruhnya di berbagai retail supaya mudah didapat. Lalu di kolom keempat, kita bisa tentukan cara berinteraksi dengan konsumen dengan pendekatan langsung seperti customer service atau secara otomatis seperti aplikasi, live chat, dan social media. Di kolom kelima ini, saatnya menentukan dari mana bisnis kita mendapat keuntungan. Seperti dalam bisnis sepatu yang akan kita buat ini, pendapatan berasal dari setiap sepatu yang berhasil terjual. Setelah itu, kolom keenam akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis, seperti aplikasi dan pegawai. Kemudian di kolom ketujuh, kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang sudah kita susun tadi, seperti mendesain produk, pemasaran, dan pemeliharaan. Selanjutnya di kolom ke-8, kita tentukan siapa suppliers dan partner yang tepat untuk bisnis kita, seperti menentukan vendor untuk produksi, brand ambassador untuk promosi, dan juga jasa kurir untuk distribusi. Kemudian di kolom ke-9, kita akan menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis. Untuk kasus bisnis sepatu, biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya vendor sepatu, gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi, sampai biaya operasional toko. Setelah bisnis model kanvas terisi dengan lengkap, langkah berikutnya adalah merancang gambaran pengeluaran dan pendapatan dengan membuat perkiraan keuangan. Di sini, ada yang namanya revenue stream yang merupakan pendapatan dari hasil penjualan yang bisa kita cari tahu dengan nentuin harga produk sesuai jumlah yang akan dijual. Kemudian, cost atau pengeluaran, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Ada 2 jenis cost dalam bisnis, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya tetap yang dikeluarkan dan tidak bergantung pada biaya produksi, seperti biaya sewa gedung atau gaji pegawai. Sedangkan variable cost merupakan biaya yang dikeluarkan dan dipengaruhi oleh jumlah produksi, seperti harga bahan mentah, biaya perlengkapan, dan promosi. Akhirnya, kita punya gambaran tentang bagaimana perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari bisnis yang akan kita jalankan.
Inilah saatnya mencari tahu soal break-even point dan payback period. Break-even point, atau yang biasa dikenal sebagai balik modal, adalah waktu di mana pemasukan setara dengan pengeluaran saat memulai bisnis. Sedangkan payback period adalah jangka waktu di mana kita mencapai break-even point. Dalam situasi inilah, kita bisa tahu apakah bisnis yang kita jalankan untung atau rugi. Contohnya, seperti yang ada di tabel. Kita bisa melihat seluruh perkiraan pengeluaran yang menggambarkan pada tahun keberapa bisnis kita akan mencapai titik balik modal. Nah, setelah kita memahami semuanya, saatnya kamu menggunakan metode ini. Download dan isi bisnis model Canvas sesuai dengan ide bisnismu. Dan ini saatnya, ubah inspirasi jadi kreasi.